adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Evelyn. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kak Evelyn harap adik-adik tetap sukacita ya, walaupun cuma di rumah, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita seru nama Tuhan dulu yuk. 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sidang anak-anak kita hari ini, Kak Evelyn mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Adik-adik bisa ambil sikap tepat berdoa ya. Nah, Kak Evelyn yang akan memimpin kita di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh datang. Oh Tuhan, berhimpun dalam sidang anak-anak, walaupun hanya melalui video. Tuhan dapatkan kami bisa mempunyai fokus, telinga yang mendengarkan setiap firman, kidung, bahkan ada ayat hafalan dan kesimpulan. Tuhan dapatkan kami semua semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kak Evelyn juga mau ngasih pengumuman pada tanggal 11 September nanti akan ada online kids meeting. Nah, adik-adik, berhubung online kids meeting ini diadakan 2 minggu, 1 bulan 1 kali di minggu kedua. Nah adik-adik jangan lupa join ya adik-adik, karena di online kids meeting kita ada menonton video, ada tahukah kamu, ada games, ada berkidung dan lain-lain. Nah adik-adik juga bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan berkidung. Adik-adik bisa tetap fokus ya. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Hari ini Kak Ica yang akan membawakan cerita untuk adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita sama-sama, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Kak Ica akan mengajak adik-adik berdoa. Adik-adik di rumah, ambil sikap doa yang tepat yuk. Gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah boleh ikutin Kak Ica berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, berkati telinga kami menjadi telinga yang mendengar setiap perkataan firman-Mu. Tuhan, dapatkan kami boleh fokus dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah, sekarang Kak Ica akan membawakan sebuah cerita. Tapi sebelum Kak Ica membawakan sebuah cerita, Kak Ica mau tanya sama adik-adik.
karena cerita yang Kak Ica bawakan ini ada hubungannya sama cerita minggu lalu. Siapa kemarin yang waktu sidang anak-anak atau waktu nonton video mendengarkan ceritanya baik-baik? Coba angkat tangan. Coba Kak Ica lihat. Wah, iya. Kalau mendengarkan cerita dengan baik, pasti tahu dong cerita minggu lalu menceritakan tentang apa? Tentang ketidaktaatan raja pertama Israel. Siapa namanya? Saul. Ya. Nah, hari ini ada kaitannya dengan cerita minggu lalu, yaitu ketika Raja Saul tidak taat kepada Tuhan seperti yang diceritakan waktu minggu lalu, Tuhan akhirnya tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Lalu Tuhan mengutus hambanya yang namanya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Nah, Tuhan mengutus Samuel untuk mencari orang baru nih. Siapa yang cocok untuk menggantikan posisinya Saul pada saat itu untuk menjadi raja Israel. Lalu Samuel mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Samuel, coba kamu pergi ke Bethlehem. Kemana? Bethlehem. Nah, nanti kamu di situ akan kasih tahu lagi siapa orang yang cocok untuk menggantikan Saul. Nah, tapi Samuel ini sempat ketakutan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku ketahuan kayak gimana ya? Nanti kalau aku ketahuan sama Raja Saul, aku bisa dibunuh. Nah, tapi Tuhan kembali berfirman kepada Samuel, agar Samuel ketika pergi, dia membawa seekor lembu muda, membawa seekor sapi muda, sehingga ketika dia sampai di Bethlehem, nanti ketika dia ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Samuel tinggal menjawab bahwa dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Akhirnya Samuel bersiap-siap, dia pergi ke Bethlehem. Nah, ketika dia sampai di Bethlehem, benar, orang-orang di sana, tua-tua yang ada di sana, mereka gemetar. Kenapa ya Samuel kok sampai datang ke sini? Nah, lalu mereka tanya sama Samuel, kamu kesini bawa kabar baik atau bawa kabar buruk ya? Lalu Samuel berkata kepada mereka, aku membawa kabar baik. Aku datang ke sini untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Akhirnya ketika tua-tua Israel mempersiapkan tempat ya, mempersiapkan semuanya untuk mempersembahkan kurban, Samuel mengundang seseorang yang bernama Isai. Siapa namanya? Isai, untuk juga datang di saat waktu persembahan itu. Nah, ketika Isai datang, dia juga bersama dengan anak-anaknya. Anak yang pertama lewat, namanya Eliab. Dia orangnya gagah, dia orangnya tinggi. Dalam hati Samuel dia berkata, oh mungkin ini orang yang Tuhan maksud ya, kayaknya ini cocok nih jadi calon-calon raja. Kan raja kan harus kuat nih, raja kan pasti harus kuat perkasa, kayaknya ini nih orang yang cocok. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan ini orang yang aku maksud. Lalu Tuhan memberikan firman kepada Samuel, dan firmannya itu bagus sekali. Dikatakan ya, Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuh, walaupun Samuel melihat kayaknya ini orangnya cocok nih, perawakannya udah tinggi, udah kekar, tapi Tuhan tidak melihat
perawakan yang dipandang oleh manusia, tidak melihat badannya yang perkasa. Lalu lewat lagi anaknya yang kedua, anaknya Isa yang kedua, namanya Abinadab. Lalu Tuhan berkata lagi, bukan ini. Yang ketiga, lewat lagi, namanya Syama. Lalu Tuhan berkata lagi, bukan ini. Sampai ketujuh anaknya, ketujuh anak Isai lewat, bukan semua. Nah, kira-kira siapa ya? Lalu Samuel juga bingung, kok bukan semua? Pasti ada satu ini yang belum datang nih, satu nih yang kelewat nih. Akhirnya dia bertanya, Samuel bertanya kepada Isai, ini anakmu sudah ini semua kah? Anakmu masih ada yang belum kesini? Apa udah semua nih yang udah kesini? Ternyata Isai masih punya satu anak lagi, tapi anaknya sedang tidak di rumah, tapi sedang mengembalakan kambing domba, namanya Daud. Siapa namanya? Daud. Nah, akhirnya Samuel memerintahkan nih Isai untuk memanggil, untuk meminta Daud juga datang. Nah, ketika Daud datang, Samuel melihat parasnya Daud. Dia mukanya sangat elok, terus kemerah-merahan. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa inilah anak atau orang yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Akhirnya Samuel mengambil tabung tanduk, karena dulu belum ada botol ya, jadi tempatnya berupa tanduk dan isinya adalah minyak urapan. Lalu Samuel mengurapi Daud, dan sejak saat itu roh Tuhan, roh Allah berkuasa di atas Daud. Setelah itu Samuel melanjutkan perjalanannya pergi ke Rama. Nah, adik-adik, dari cerita yang kakak bawakan hari ini, kita bisa melihat ya satu poin besar, seperti firman yang tadi kakak bacakan, bahwa Tuhan tidak pernah memandang paras, tidak pernah memandang, oh anak ini cantik atau anak ini ganteng, aku lebih mengasihi yang ini aja deh. Oh yang ini itu anaknya kecil, nggak mau sama yang ini, aku mau sama yang ini aja. Tuhan tidak pernah pilih kasih ya. Tuhan tidak pernah melihat apa yang dilihat manusia. Nah, adik-adik, seperti cerita yang kakak bawakan hari ini, kita bisa lihat ya dengan jelas bahwa Tuhan begitu mengasihi seseorang bukan karena melihat perawakan tubuh, entah itu anaknya tinggi atau anaknya pendek atau anaknya tubuhnya kekar atau yang kurus atau yang gendut. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tuhan hanya melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita adalah hati yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengasihi kita. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud itu adalah orang yang suka memuji Tuhan dalam segala perkara. Waktu dia senang, dia memuji Tuhan. Waktu dia sedih, dia memuji Tuhan. Dia paling suka bernyanyi memuji Tuhan. Oke, sekian cerita dari Kak Ica. Selanjutnya nanti ada kakak-kakak yang mengajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama-sama. Sekian dari Kak Ica, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Michelle. Nah, tadi adik-adik udah pada dengerin cerita kan? Pasti pada inget gak ceritanya tadi tentang apa? Ya, betul. Ceritanya tadi tentang Tuhan kita yang melihat hati. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Tadi di dalam cerita juga ada teladan yang sangat baik. Dari siapa tadi teladan yang baik? Betul, dari Raja Daud. Nah, Raja Daud ini, apapun yang ia rasakan, mau itu senang maupun sedih, apapun yang ia rencanakan, ia selalu memberitahukannya kepada Tuhan. Tidak ada yang ia sembunyikan dari hadapan Tuhan. Berbeda ya tadi dengan siapa?
Betul, Raja Saul. Raja Saul ini menyembunyikan rancangannya yang jahat dari Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kita. Jadi dia itu tahu bahwa Raja Saul ini merencanakan sesuatu yang jahat. Karena dari itu, Tuhan lebih memilih Raja Daud daripada Raja Saul. Nah, demikian kita juga hari ini adik-adik. Kita harus memberitahukan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Kita harus memberitahukan maupun itu senang ataupun sedih kepada Tuhan. Tidak boleh ya menyembunyikan segala apapun dari hadapan Tuhan. Nah, supaya kita lebih ingat lagi nih cerita kita pada hari ini, kita sekarang mau hafal ayat. Nah, adik-adik yang punya Alkitab boleh diambil dulu nih Alkitabnya. Kemudian dibuka di Yesaya pasal 29 ayat 15a. Nah, kita baca dulu sama-sama ya. Yang punya Alkitab boleh dibuka dulu nih Alkitabnya. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Yesaya pasal 29 ayat 15a. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya pasal 29 ayat 15a. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita hafalin nih. Kitabnya boleh ditutup nih. Adik-adik boleh minta bantuan mama papa ya untuk ngoreksi. Sudah betul atau belum nih? Sudah hafal atau belum nih? Oke, kita hafalin sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 29 ayat 15a. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Amin. Nah, adik-adik bisa hafalin lebih lanjut ya. Bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak juga boleh. Nah, sebelum kita tutup sidang kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita seru nama Tuhan dulu 3 kali. Habis itu adik-adik boleh ikutin Kak Michelle berdoa. Habis sikap doa yang baik dulu. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Seru nama Tuhan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sidang anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang melihat segala isi hati kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengatakan setiap apapun yang kami rasakan, apa yang kami rencanakan kepadamu. Kami mau belajar tidak menyembunyikan apapun dari hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, sampai di sini sidang anak-anak kita hari ini. Jangan sedih ya adik-adik, karena minggu depan masih ada lagi. Adik-adik bisa ikut sidang anak-anak via Zoom maupun via YouTube. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!